Kylian Mbappe bukan jaminan Real Madrid selalu juara. Kylian Mbappe kabarnya akan bergabung dengan Real Madrid di musim depan, dan striker Celta Vigo yakni Iago Aspas mengklaim bahwa kehadiran Mbappe bukan jaminan Los Blancos akan selalu menjadi juara. Aspas menyambut baik kedatangan dari Mbappe ke Spanyol. Aspas yakin ini akan jadi kabar baik bagi La Liga dan juga keseluruhan. Walau Mbappe termasuk pemain yang sangat luar biasa dan sudah mencetakkan banyak gol, Aspas meyakini kalau kedatangan Mbappe tidak menjamin Los Blancos akan memenangkan banyak trofi. PSG diprediksi juara Liga Champions. Jurnalis The Athletic yakni David Ornstein memprediksi bahwa PSG akan menjadi juara Liga Champions di musim ini. Ia yakin bahwa PSG dan juga Kylian Mbappe akan memiliki sebuah momen akhir di mana sang pemain asal Prancis tersebut akan mendapatkan trofi yang sangat diinginkan oleh klubnya sebelum ia pergi di musim panas. Pelatih Feyenoord akui terkejut jadi kandidat pelatih dari Bayern Munchen. Bayern Munchen dipastikan memiliki pelatih baru pada musim depan setelah mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Thomas Tuchel yang akan berakhir di musim kali ini. Dan salah satu kandidat pelatih baru Bayern Munchen adalah Arne Slot. Ia saat ini berstatus sebagai arsitek dari Feyenoord. Dan dalam sebuah kesempatan wawancara, Arne Slot mengaku sangat terkejut dengan rumor tersebut. Ross Barkley ingin kembali ke timnas Inggris. Ambisi tinggi mendorong Ross Barkley untuk memperjuangkan temannya kembali di timnas Inggris. Meski sadar akan persaingan yang sangat ketat di tingkat internasional, penampilan Barkley akhir-akhir ini telah menimbulkan seruan dari beberapa orang agar memanggilnya ke dalam skuad timnas Inggris setelah hampir 5 tahun sejak penampilan terakhirnya untuk The Three Lions. Jordan Henderson temukan kebahagiaannya kembali di Ajax. Menurut manajer Ajax yakni John van Steep, Jordan Henderson telah menemukan kembali kebahagiaannya sejak berkarir di Belanda. Sang pelatih raksasa Belanda itu berpendapat bahwa pemain berusia 33 tahun itu telah menemukan kembali gairahnya setelah melalui masa sulit di Arab Saudi. Dan pelatih Ajax tersebut juga mengisyaratkan bahwa manajer Gareth Southgate harus memanggilnya untuk Piala Eropa di musim panas nanti. Presiden Napoli berharap stadion baru akan siap untuk Euro 2032. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis berbicara tentang keinginannya untuk bisa membangun stadion baru dan meninggalkan rencana merenovasi Estadio Diego Armando Maradona. De Laurentiis juga mengungkapkan jika proyek stadion baru I Partenopei tersebut telah dimulai sejak Oktober nanti. Stadion baru tersebut diharapkan akan siap untuk bisa menyelenggarakan pertandingan di turnamen Euro 2032 yang akan diselenggarakan di Italia dan juga Turki. Daniel De Rossi akui beri skuad Roma porsi latihan 2 kali lipat. Pelatih AS Roma yakni Daniel De Rossi mengakui jika dia memberikan porsi latihan yang lebih ketat. Kepada Sky Sport Italia, pelatih Daniel De Rossi mengaku memberikan porsi latihan yang lebih sadis. Pada tahun 2024 Anda harus berlari dengan keras dan para pemain selalu memberikan respon yang kuat di atas lapangan, ujar dari De Rossi. Dybala sebut Italia adalah negara yang spesial. Bintang AS Roma yakni Paulo Dybala berbicara tentang Italia yang berperan penting dalam hidupnya. Menurutnya Italia adalah negara yang mengajarkan banyak hal. Sepanjang masa remaja hingga hari ini saya selalu tinggal di Italia, di kota-kota yang berbeda, tetapi selalu di negara ini, di mana saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ini adalah negara yang telah mengajari saya banyak hal, ujar dari Paulo Dybala. Kalau sabar, Darwin Núñez diyakini bakal jadi striker fantastis. Mantan pemain Liverpool yakni Steve McManaman meminta semua pihak untuk bersabar dengan Darwin Núñez. Menurutnya Darwin Núñez bisa menjadi striker yang fantastis andai diberi waktu. Kini Núñez mulai tampil tajam bersama Liverpool. Pemain berusia 24 tahun itu mencetakkan 16 gol dari 39 penampilan di seluruh kompetisi di musim ini. Diketahui Núñez masih terlihat sering membuang-buang peluang sepanjang musim ini, dan McManaman menilai hal itu wajar bagi sang pemain. Dia yakin bahwa Núñez akan menjadi pemain yang lebih baik lagi.
Ten Hag sebut Holland comeback melawan Liverpool. Erik Ten Hag menantikan kembalinya sejumlah pemain Manchester United yang cedera, yang memperkirakan bahwa Rasmus Holland dan beberapa pemain lainnya bisa comeback ketika berhadapan dengan Liverpool. Manajer MU yakni Erik Ten Hag mengungkapkan beberapa nama lainnya dalam perkembangan yang cukup bagus. Ia memperkirakan Rasmus Holland, Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka dan juga Harry Maguire bisa kembali selepas jeda internasional. Mereka akan menghadapi Liverpool pada perempat final Piala FA, yang praktis menjadi kesempatan terakhir untuk bisa menebus musim ini dengan satu trofi. Inter Milan masih sempurna di tahun 2024. Inter Milan mengamankan kemenangan tipis saat berhadapan dengan Bologna. Laga ini berakhir dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan sang pemimpin klasemen dicetakkan oleh Jan Aurel Bisek di menit ke-37. Tambahan 3 poin membuat Inter pun kini mengoleksi 75 poin dan kokoh di puncak klasemen. Inter Milan pun masih sempurna di tahun 2024 ini. Sejak pergantian tahun dari melawan Hellas Verona hingga melawan Bologna, Inter selalu menang dalam 13 pertandingan beruntun di semua ajang. Mengamuk Bayern Munchen bantai Mainz. Bayern Munchen mengamuk di kandang saat menjamu Mainz di pekan ke-25. Darwatan melumat sang tamu dengan skor super telak yakni 8-1. Pada pertandingan ini Harry Kane mencetakkan hat-trick, sementara Leon Goretzka memborong 2 gol. Thomas Muller, Jamal Musiala dan juga Serge Gnabry masing-masing menyumbangkan 1 gol. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Munchen di peringkat kedua klasemen sementara. Bayern Munchen kini mengoleksi 57 poin dan terpaut 7 poin dari Bayer Leverkusen. Manchester United berhasil kalahkan Everton. Manchester United menjamu Everton pada pekan ke-28. Setan Merah menang dengan skor akhir 2-0. Manchester United meraih kemenangan berkat penalti dari Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford. Berkat kemenangan ini Manchester United masih menempati peringkat 6 klasemen dengan koleksi 47 poin. Arsenal catat 8 kemenangan beruntun. Arsenal menang saat menjamu Brentford di Emirates Stadium pada pekan ke-28. Laga Arsenal versus Brentford ini berakhir dengan skor akhir 2-1. Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol dari Declan Rice, dan Brentford bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Yoane Wissa. Arsenal kemudian bisa memastikan kemenangan berkat gol dari Kai Havertz di menit ke-86. Dengan hasil ini, Arsenal sukses mencatatkan 8 kemenangan beruntun di Liga Inggris, dan dalam 8 laga itu Arsenal mencetakkan 33 gol. Dengan rata-rata Arsenal bisa mencetakkan 4,1 gol per laga. Bruno Fernandes raja penalti Manchester United. Bruno Fernandes merasakan 1 gol lewat titik putih saat Manchester United mengalahkan Everton. Gelandang Portugal itu menjadi top skor penalti Setan Merah. Menurut catatan resmi dari Manchester United, Fernandes kini mengoleksi 29 gol penalti untuk MU, dan jumlah itu menjadi yang terbanyak bagi klub saat ini. Mantan penggawa Sporting Lisbon tersebut mengalahkan gol penalti dari 2 ex-penyerang tajam Manchester United lainnya, yakni Ruud van Nistelrooy dan juga Wayne Rooney. Onana kini mulai bersinar. Andre Onana tampil apik saat Manchester United menang atas Everton. Ia mulai bersinar dengan Setan Merah setelah sempat banyak dikritik karena doyan melakukan blunder. Kiper Manchester United Andre Onana memegang peran penting meredam tekanan dari Everton. Pemain asal Kamerun ini tampil apik dengan bisa membuat 6 penyelamatan sepanjang 90 menit. Menanjaknya performa Onana ini seolah menjawab kritikan yang sempat dialamatkan kepada dirinya. Manchester United sebelumnya banyak dianggap salah langkah dengan mendatangkan Onana ke Old Trafford untuk menggantikan David De Gea. Mikel Edwards dikabarkan akan kembali ke Liverpool. Mikel Edwards, mantan direktur olahraga dari Liverpool, dikabarkan akan kembali ke klub tersebut. Menurut sumber terpercaya, Edwards sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan FSG untuk bisa mengambil alih operasional sepak bola Liverpool. Mikel Edwards dikenal karena kecerdasannya dalam transfer pemain dan telah menjadi sosok kunci di balik kesuksesan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinannya, Liverpool berhasil mendatangkan pemain-pemain bintang seperti Mo Salah, Virgil van Dijk dan juga Alisson Becker. Kembalinya Edwards diharapkan dapat membawa angin segar bagi Liverpool.
Liverpool siap kalahkan PSG dalam perburuan pilar FC Porto. Liverpool dilaporkan memimpin perburuan dari PSG untuk bisa mendaratkan Alan Varela. Pemain FC Porto itu memang tengah diperebutkan oleh kedua tim. Untuk mengamankan jasanya, FC Porto tak segan melepasnya di bursa musim panas mendatang, meski ia baru semusim bergabung. Namun tim asal Lisbon meminta 6 juta pound sterling bagi siapapun yang meminati jasanya, baik Liverpool maupun PSG. Newcastle United tertarik datangkan Pedro Neto dari Wolverhampton. Newcastle United kabarnya mempertimbangkan untuk ikut dalam perburuan kedatangan dari pemain Wolverhampton yakni Joao Pedro yang juga diminati oleh Arsenal dan juga Liverpool. Pedro Neto terus menuai perhatian dari tim-tim besar Eropa berkat performanya sepanjang musim ini. Ia produktif lewat sumbang 11 gol dan juga 3 assist untuk Wolverhampton. Dan dilansir oleh Daily Mail, Neto pun kini diklaim sudah memiliki tawaran harga yang telah ditetapkan oleh Wolverhampton, yakni harga sebesar 60 juta pounds untuk sang pemain asal Portugal tersebut. 200 juta euro siap dikeluarkan PSG untuk wonderkid Barcelona. PSG dilaporkan siap mengucurkan dana fantastis guna bisa memboyong Lamine Yamal. Uang sekitar 200 juta euro disiapkan oleh Les Parisiens guna bisa membawa jebolan La Masia itu ke Paris untuk menggantikan peran Kylian Mbappe. Menurut laporan dari Marca, PSG tengah mencari sosok baru guna menggantikan Kylian Mbappe yang memilih merapat ke Real Madrid pasca kontraknya selesai di bulan Juni. Barcelona dilaporkan was-was dengan potensi kepindahan dari sang pemain. Baru-baru ini agen dari sang wonderkid yakni Jorge Mendes sempat bertemu dengan Joan Laporta untuk menginformasikan kabar tersebut dan membahas masa depan dari kliennya yang mentas bersama Blaugrana. Agen Kvaratskhelia sebut kliennya berpeluang hengkang dari Napoli. Mamuka Juleki tak menutup peluang Chelsea untuk bisa menggait kliennya yakni Vika Kvaratskhelia di jendela bursa transfer musim panas, andai mereka siap mengeluarkan dana yang cukup besar. Belum mau mundur dari perburuan transfer pemain asal Georgia tersebut, The Blues dikabarkan siap kembali menghamburkan uang dengan diklaim mau mengeluarkan 100 juta euro untuk sang pemain. Alasan Chelsea ingin bisa memboyong sang pemain karena melihat sektor penyerangan masih menjadi sumber masalah inkonsistensi dari performa asuhan dari Mauricio Pochettino di musim ini.